Realistis dulu lah. Ini saya berharap seperti itu. Jika memang harus bekerja keras, ya bekerja dari bawah. Tidak usah malu-malu atau merasa harga dirinya rendah. Saya pikir ini momen terbaik Demokrat itu untuk menaikkan elektabilitas dan menaikkan suara partainya dengan cara bergabung dengan koalisinya PDIP. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Ya, ini memang tidak sepadan ini kalau membandingkan pergerakan koalisi perubahan dengan dua kubu lainnya itu. Kalau capres koalisi perubahan ini ibaratnya mau berdiri aja susah ini. Depro ini. Apalagi jalan itu. Udah kayak di hutan tengah malam mau hujan itu loh. Bledol melaku raisa depro ini lah. Wes peteng gelap. Orang ngerti jalan, orang duwe tujuan. Diem aja di tempat ya. Wah, iso mati kelaparan kalau seperti itu. Nah, ini nekat melangkahkan kaki, ya, gelap gulita, ya setidaknya kalau jika dibandingkan dengan Pak Prabowo atau sama Pak Ganjar Pranowo, ya mungkin Pak Prabowo itu sempat eker-ekeran kalau Pak Prabowo itu, tapi PAN tuh minta Pak Erik yang capresnya Pak Prabowo, tapi PKB jelas nggak mau. Nah, mereka sudah komunikasi 11 bulan no, PKB sama Gerindra itu. Masa cawapresnya Pak Erick Thohir ora main no, gak main no. Caimin itu apa itu 11 bulan bareng terus ujuk-ujuk Pak Erick yang jadi cawapresnya, ya itu maunya PKB loh itu, bukan Om Begawan ya. Makanya di Gerindra itu gayeng. Oh, itu tapi itu lebih bagus daripada begegek orang melaku kayak koalisi perubahan tuh lebih bagus tuh Gerindra sama PKB itu. Nah, kalau PDIP yang mengusung Pak Ganjar Pranowo, si Mas Rambut Putih dengan dai berkerut itu, malah sudah menyaring itu bakal cawapresnya itu yang tadinya 10 calon. Wah, tenang nih calon ini berebut ini. Sekarang tinggal jadi 5 calon tuh, 5 kandidat itu yang tersisa itu. Ini partai yang bener-bener ya seperti ini. Nggak butuh banyak waktu, nggak butuh ini itu langsung cawapresnya sudah siap sedia dan jumlahnya banyak. Nah, tiba-tiba ada progresnya atau kabar baru ini. Waktu habis acara membuka sekolah PDIP 1,5 bulan yang lalu itu Mbak Puan menyampaikan ada 10 gini 10 ada 10 nama yang masuk ke PDIP. Nah, kemarin usai hadir di Harlah PKB di Solo ada 5 yang sudah tereliminasi. Kayak Indonesian Idol aja ada yang tereliminasi. Tapi memang gitu kok. Memang gitu faktanya. Tuah kandidat itu tersisa banyak gitu loh. Sedangkan kalau koalisi perubahan yang Pak Anies pengen niru itu sejak lama itu. Janjannya itu ada kandidat yang disebutkan, misalnya Pak Sandiaga Uno, Bu Kofifa, Mbak Yeni, itu cuma disebut. Cuma disebut itu belum mendekat itu. Malah selain kandidat dari internal koalisi itu ada Mas AHY dan Pak Aher. Lah jebulnya itu 3 nama tadi yang disebut moh kabeh itu. Orang enggak mau, enggak tahu tuh. Lah Pak Sandi bilang gak setuju dengan arah koalisi perubahan. Ini Pak Sandiaga Uno loh yang bilang, bukan Om Begawan loh. Soalnya merubah arah apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Ya biasalah mulai dari nol katanya Pak Anies. Eman yang sudah diletakkan pondasi Pak Jokowi rusak nantilah. Kemudian Bu Kofifa menolak dipinang dengan cara anaknya mundur dari DPW Demokrat Jawa Timur. Wah, kelangan meneh Jawa Timur. Dan beliau ziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Tandanya dia mendukung PDIP.
Oh gitu kalau cara menyimpulkan dalam bahasa politiknya seperti itu. Itu jelas kasih kode. Beliau mboten purun, dados wakilipun Pak Anies nggak mau, wegah itu basa kasarnya itu nggak mau. Tuh. Saya suka ke orang-orang NU, Begawan ini, ya suka, dan kaum nasionalis tentunya. Kalau menolak itu dengan halus, iya dengan halus, dengan cara-cara yang tidak menyinggung perasaan, gitu. Bukan merendahkan yang mau meminang. Mau tahu cara Mbak Yeni menolak? Caranya lain lagi tuh. Beliau pasang foto lama yang saat bareng Mas Ahy dan bilang, wah ada yang di-cropping ini, dipotong fotonya itu. Itu ya tondo, lagi-lagi emoh disandingkan dengan Pak An itu. Seakan-akan beliau mau menyampaikan itu. Nah, seperti ini, mbok aku mbok diusulkan itu beneran diusulkan jadi wakilnya Pak Anies, cuma mau menggoda loh itu, kata-kata seperti cuma mau menggotulnya. Sebetulnya yang mau dipilih itu Mas Ahy sebenarnya, tapi Mas Ahy atau saya itu Mbak Yeni Wahid itu mengatakan di dalam fotonya tadi. Pernah juga waktu ditanya wartawan, Mbak Yeni menjawab, ya tanya yang usul sana, jangan tanya saya itu loh. Beliau berkomunikasi baik loh dengan semua parpol Mbak Yeni itu. Nah, apa itu nggak menunjukkan kalau menolak Pak Anies dengan halus? Wah, dengan cara berfoto dengan Mas Ahy, ditanya wartawan yang mengatakan, ya tanya yang mengusulkan, bukan saya. Ini cara-cara yang halus gitu loh. Nah, lagi-lagi stok bakal cawapresnya hanya tersisa 2. Ya, Nasdem sih maunya nawari Pak Mahfud. Alah, yo. Ini halusinasi banget kalau menawarkan Pak Mahfud jadi wakilnya Pak Anies, yo ora gelem yo. Pak Mahfud jelas tidak mau gitu, Pak. Nasdem enek-enek wae. Lalu siapa saja cawapres yang disaring PDIP? Kalau koalisi perubahan ya tinggalkan sajalah. Renek sing gelem masalahnya tuh. Lalu yang PDIP itu ada 10 orang menjadi 5 orang loh. Bayangkan itu. Mbak Puan bilang yang mengerucut saat ini itu ada Pak Sandiaga Uno dan Pak Erick Thohir. Dan satu lagi yang kelihatannya cukup kuat itu mantan Panglima Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Ada Mas Ahy juga loh benarnya itu. Dan terakhir Caimin itu juga masuk itu. Disodorkan jadi wakilnya Pak Ganjar. Wah kok banget itu Mas Ahy itu masih jadi kandidat di 5 besar itu. Pasti itu tawaran yang menarik itu. Atau setidaknya PDIP benar-benar memberi kesempatan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Iya no, istilahnya disimpulkan lah. Timbang memperjuangkan Pak Anies yang sampai sekarang tidak jelas. Ya milih orang aja nggak nemu-nemu kesulitan, banyak yang emoh itu dengan Pak Anies, nggak tahu kenapa. Begawan juga mikir kenapa, tapi ya alasannya sudah jelas lah. Masyarakat Indonesia jelas kenapa emoh sama Pak Anies, sudah jelas. Ya, malah nambahi syarat baru kemarin itu. Syarat 5 aja nggak pernah dapet, tambahi lagi 1 syarat lagi, tambah nggak dapet. Ya, yang dipermainkan begitu kok ya gak ngerti gitu loh. Saya heran itu. Kenapa itu loh. Sadar Mas, sadar ini. Mas sadar Pak Anies itu. Nah, jangan yang begitu-begitu diterus-teruskan. Berhentilah. Yang elegan gitu loh. Bukan hanya nama panjenengan yang ditertawakan oleh masyarakat Indonesia itu. Partai Demokrat sendiri bisa kena dampaknya loh Mas Ahy. Loh, nanti penguasa lagi yang disalahkan. Makanya itu gabung PDIP aja. Hanya saya ini rodok gelo. Begawan rodok gelo itu. Ada beberapa nama yang saya sangat ngefan banget itu. Ngefan banget itu. Berat sekali ngefan saya itu. Tapi gak lolos sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar. Yaitu Pak Mahfud MD dan Pak Basuki. Pak Suki Menteri PUPR itu loh. Beliau berdua itu kalau sudah kerja, wis nyambut gawe, itu susah dihentikan itu. Orang ngerti waya, orang ngerti waktu, kerjaannya rampung semua itu. Apa saja perintah presiden diselesaikan dengan baik. Tapi tentu meski kecewa ya, saya harus realistis lah.
Faktanya begitu. Yang punya hak memang partai politik. Dan kita nggak mau mendukung Pak Ganjar, ya jangan. Meskipun saya ngefans dengan Pak Basuki, dengan Pak Mahfud, ketika nggak jadi wakilnya Pak Ganjar, ya tetap mendukung Pak Ganjar. Ini teman-teman harusnya gitu. Ya politik itu memang begitu. Kalau mutung-mutungan, boykot, apalagi nyerang balik. Lah Pak Mahfud di last minute batal jadi pendampingnya Pak Jokowi waktu itu juga nggak masalah itu. Tiwas nganggo ganti pakaian putih-putih gak jadi juga nggak masalah. Kalau kita mau berjiwa besar, ya jangan mutungan lah. Ini fakta politik. Ini kasunyatan bahasa Jawanya itu. Tentu pilihan yang paling realistis. Nah, kita berharap dari 5 nama tadi yang akan disandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo dari PDIP itu, semoga bisa benar-benar dipilih pendamping yang kredibel, yang tidak hanya bisa bekerja, namun juga memperjuangkan Indonesia dengan lebih baik, meneruskan program-programnya Pak Jokowi. Dan untuk koalisi perubahan, kembali lagi nih, saya ingatkan ini selamat bermumet-mumet ria aja. Mbok sampai lebaran tahun depan ya sulit dapat kalau caranya begitu. Nanti begitu Oktober jelang deadline pendaftaran capres-cawapres baru nongol di KPU dan cawapresnya paling kalau nggak Mas Ahaye ya Pak Aher paling itu wakilnya Pak Anies itu kalau Mas Ahaye nggak merapat ke PDIP loh. Tapi saya mikir ini, feelingnya Om Begawan itu kelihatannya kok Demokrat merapat ke PDIP deh. Nah tentu itu kesempatan besar bergabung kok dan menaikkan kembali citra Demokrat kok, yang pada tahun 2004 sampai 2009 sebagai salah satu partai yang diperhitungkan waktu itu pemenang itu. Tapi kalau Mas Ahaye bener-bener dan tetap bertahan di koalisi perubahan, ya akan terancam melorot suara partainya. Itu pasti hitung-hitungan politik seperti itu, atau kredibilitasnya Demokrat akan turun. Ya mestinya, ini saya nggak ngajari loh ya, nggak gurui loh, mestinya sebagai politisi baru ya mau belajar lah, dan jangan melulu merasa paling besar sendiri, realistis dulu lah. Ini saya berharap seperti itu. Jika memang harus bekerja keras, ya bekerja dari bawah. Tidak usah malu-malu atau merasa harga dirinya rendah. Saya pikir ini momen terbaik Demokrat itu untuk menaikkan elektabilitas dan menaikkan suara partainya dengan cara bergabung dengan koalisinya PDIP. Banyak partai berjuang dari bawah, tidak mudah membesarkan partai. Lah Mas Ahaye masih lumayan itu. Ya, megang partai yang sudah kelewat punya nama itu. Warisannya bapaknya tuh. Bandingkan tuh sama Mas Anas atau Pak Fahri, mulai kembali dari bawah lagi tuh, di elit di PKN, kayak Mas Anas itu. Sekarang ini pusing juga itu Mas Anas itu, termasuk Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah di Partai Gelora. Menghadapi Pilpres kan mereka belum punya kursi, jadi belum bisa disebut sebagai parpol pengusung, hanya disebut parpol pendukung saja. Apa nggak lebih berat dapat suara di pemilu besok? Kalau hanya pendukung aja. Makanya untuk Mas Ahaye ini pesan Begawan ini, saya nggak ngojok-ojoki loh ya. Ngojok-ojoki tahu bahasa Indonesia, bukan menggoda atau merayu-rayu itu loh. Ini untuk Mas Ahaye itu. Berpolitik itu memang penuh kepastian, jangan ragu-ragu Mas. Kalau mau melangkah saja gampang, ragu-ragu, dak-dikduk gitu. Orang ada kepastian, tidak ada keberanian. Masa depan Ketua Umum Demokrat itu bisa terombang-ambing dan tidak tahu arahnya. Ini pesan Begawan. Oke ya Mas Ahaye, nanti kita bahas lagi di ngompol-ngompol berikutnya tentang Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke ya, sampai ketemu di ngompol-ngompol berikutnya. Salam ngompol, ngopini politik. Sampai jumpa, salam Begawan.